Sejauh ini kita sudah membahas banyak sekali industrialisasi teknologi tinggi di kota-kota di China. Kita penasaran karena kok bisa di China itu industrialisasi teknologi tinggi tidak hanya terpusat pada satu kota atau satu provinsi, namun ada di hampir semua provinsi. Ini yang menyebabkan ekonomi di masing-masing provinsi itu ikut maju. Pertanyaannya bagaimana itu terjadi? Tentu jawabannya tidak karena kebetulan, tidak pula secara sederhana karena sudah diatur oleh pemerintah pusat, di sini industri ini, di situ industri itu, dan seterusnya. Namun masing-masing kota, masing-masing provinsi mempunyai cerita sendiri, mempunyai kerja keras sendiri, mempunyai strategi sendiri untuk meningkatkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Kali ini kita akan melihat kota yang ada di timur laut China. Ini bukan kota baru di dalam industri, namun kota ini bertransformasi dari industri lama bertahun 50-70-an menjadi industri teknologi tinggi. Harbin adalah ibu kota provinsi Heilongjiang, letaknya di China bagian timur laut, berbatasan langsung dengan Rusia. Pada tahun 1890, kota ini sudah dikenal sebagai kota yang maju atau kota kosmopolitan di Asia. Kemudian, jalur kereta Trans-Manchuria dibangun pada tahun 1920, menjadikan Harbin sebagai jalur perdagangan internasional. Pada tahun-tahun itu, sekitar 16 negara sudah membuka perwakilan dagang di Harbin. Ketika China mengalami kemerdekaan pada 1949, Harbin dan dua provinsi lain di timur laut yaitu Jilin dan Liaoning menjadi tulang punggung industri berat China di awal kemerdekaannya. Kota-kota ini kemudian menghasilkan industri seperti lokomotif, kemudian turbin untuk pembangkit, industri pertahanan, dan juga barang-barang yang digunakan untuk keperluan pesawat terbang. Kota-kota di timur laut China mempunyai peran yang sangat besar di dalam mendukung China di awal-awal kemerdekaan. Tidak heran, Mao Zedong sendiri memberikan julukan kota-kota ini sebagai the eldest son of the Republic, atau anak sulung dari Republik Rakyat China. Itu diucapkan oleh Mao Zedong saat melakukan kunjungan di Harbin pada tanggal 22 Februari 1950. Namun, ketika reformasi keterbukaan ekonomi digulirkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, arus modal bergerak menuju ke daerah-daerah pesisir selatan, seperti Shenzhen dan Shanghai. Ini menjadikan kota-kota di timur laut mengalami kemunduran. Sehingga pada saat itu dikenal kota ini sebagai China Rust Belt atau sabuk yang karatan. Ini merupakan cerminan dari kemunduran kota industri lama di seluruh dunia. Kemudian pemerintah lokal Provinsi Heilongjiang dan juga pemerintah Harbin melakukan pemikiran bagaimana caranya membalik situasi ini. Kemudian tahun 1988, pemerintah lokal atau pemerintah provinsi mendirikan apa yang kita sebut sebagai New and High Technology Development Zone. Jadi satu kawasan untuk industri teknologi maju. 3 tahun berikutnya, tepatnya pada Maret 1991, pemerintah pusat di China memberikan dukungan dengan meningkatkan status dari kawasan industri teknologi tinggi tadi menjadi tingkat nasional, yaitu setara dengan kawasan industri yang ada di Beijing dan juga Shanghai. Hasilnya tentu saja tidak instan. Kalau kita lihat pada data tahun 2022, di kawasan industri teknologi tinggi Harbin ini ada sekitar 500 perusahaan teknologi tinggi. Pertumbuhan ekonomi di kawasan industri teknologi tinggi ini mencapai 24,6%. Sebagian besar itu didrive dari industri robot untuk industri. Kemajuan kawasan industri di Harbin itu juga didukung dengan kemajuan universitas yang ada di sana. Seperti kita tahu, pada tahun 1920 berdiri Harbin Institute of Technology atau HIT. Dulunya bernama Sino-Russian School, digunakan sebagai sekolah untuk mendidik engineer kereta api. Saat ini, HIT termasuk dalam jajaran 9 kampus paling elit di China, bersama dengan Tsinghua dan Peking University. Kalau kita lihat dari sejarah, berdirinya HIT pada 1920 sama dengan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada Maret 1920. Jadi usianya dua universitas teknik ini sama. HIT menjadi universitas pertama di China yang membuka jurusan astronautika, yaitu industri eksplorasi angkasa luar. Juga HIT dikenal sebagai universitas yang secara mandiri bisa meluncurkan satelit mini ke angkasa luar. HIT selain menghasilkan lulusan yang mendukung industrialisasi teknologi tinggi di kota Harbin,
Saat ini dikenal juga sebagai penghasil dari teknologi-teknologi yang digunakan untuk mendukung industri eksplorasi luar angkasa China. Dari sini, kita melihat bahwa ada hubungan yang erat antara triple helix, yaitu pemerintah yang membangun industri teknologi tinggi, kemudian ada universitas yang memberikan dorongan dengan menghasilkan SDM-SDM. Satu lagi yaitu perusahaannya. Yang pertama adalah Harbin Aircraft Industry Group, yaitu suatu perusahaan yang berdiri tahun 1952, kemudian mentransformasi saat ini dikenal sebagai produsen untuk komponen-komponen presisi tinggi bagi produk-produk pesawat maupun produk-produk wahana angkasa luar. Yang kedua adalah Harbin Electric Corporation, yaitu industri lama yang memproduksi turbin untuk pembangkit. Saat ini mentransformasi menjadi produsen untuk robot-robot industri. Tentu saja dalam perjalanannya ini belum sempurna. Harbin masih tertinggal jauh dibandingkan dengan kota-kota pesisir seperti Shenzhen. Namun satu yang pasti, masa depan atau arah masa depan kota ini sudah lebih pasti sekarang. Itu saja diskusi kita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.